warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi terkait administrasi pengelolaan sekolah dan madrasah database berbasis digital. Nah, di sini kita akan membagi beberapa aspek terkait pengertian administrasi pengelolaan sekolah dan madrasah, database siswa dan guru seperti apa, pengelolaan lainnya seperti apa, kemudian daftar hadir dan rapat berbasis digital itu seperti apa, nanti akan kami sampaikan. Nah, dari kelompok 8 terdiri dari 3 anggota. Saya Azawiyatul Muhafifah dengan NIM 2101011100156 dan rekan saya Aisyah Nazwalina Fidiani dengan NIM 2101011110134. Perkenalkan, di sini saya Sa'adat Rizkia dengan NIM 21011110142. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi sekolah. Administrasi sekolah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tujuan utama dari administrasi sekolah adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa semua sumber daya, baik manusia maupun materi, digunakan secara optimal. Yang selanjutnya, dalam sebuah administrasi sekolah pasti ada unsur-unsur administrasi dan fungsinya. Nah, untuk unsur administrasi sekolah yang pertama, perencanaan. Menetapkan tujuan dengan cara mencapai tujuan tersebut. Ini mencakup pengembangan kurikulum, penjadwalan, dan alokasi sumber daya. 2. Pengorganisasian. Mengatur sumber daya yang ada termasuk tenaga pengajar, fasilitas, dan materi pendidikan. Ini juga melibatkan penentuan struktur organisasi sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan. Melaksanakan rencana yang telah dibuat yang mencakup pengajaran, pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler, dan interaksi dengan siswa dan orang tua. Yang keempat, pengendalian. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan yang berjalan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan fungsi administrasi sekolah sendiri adalah: pertama, koordinasi. Mengintegrasikan berbagai kegiatan di sekolah agar berjalan sinergis. Yang kedua, pengambilan keputusan. Membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi pendidikan. Yang ketiga, pengawasan. Memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas terkait database sekolah. Database di sekolah adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data yang berkaitan dengan berbagai aspek operasional. Aspek operasional ini mencakup informasi tentang siswa, guru, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, serta administrasi keuangan dan fasilitas. Kegunaan database di sekolah, yang pertama, pengelolaan data siswa. Menyimpan informasi tentang identitas siswa, nilai akademik, kehadiran, dan data kesehatan. Yang kedua, pengelolaan data guru. Mengkoordinasi informasi tentang guru termasuk kualifikasi, jadwal mengajar, dan evaluasi kinerja. Yang ketiga, administrasi keuangan. Mengelola data keuangan termasuk pembayaran siswa, gaji guru, dan pengeluaran sekolah. Dan yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler, di mana database mengelola informasi tentang klub, organisasi, dan kegiatan yang diikuti oleh siswa, supaya data lebih jelas. Yang kelima, pembuatan laporan. Nah, database mempermudah pembuatan laporan akademik dan administrasi yang diperlukan oleh pihak sekolah. Tujuan database sendiri di sekolah adalah: yang pertama, efisiensi administrasi, di mana efisiensi administrasi bisa mengurangi beban administrasi manual, sehingga staf sekolah dapat lebih fokus pada kegiatan pendidikan. Yang kedua, akses data yang mudah. Mempermudah akses informasi bagi semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, dan staf pengajar. Yang ketiga, pengambilan keputusan, di mana menyediakan data yang akurat dan terkini untuk membantu pengambilan keputusan yang berbasis informasi. Dan yang keempat, analisis dan perencanaan,
memfasilitasi analisis data untuk perencanaan kurikulum, evaluasi program, dan sebuah pengembangan sekolah secara keseluruhan. Nah, contoh database di sekolah itu ada beberapa ya. Yang pertama, database siswa, berisi informasi pribadi siswa, nilai, dan catatan kesehatan. Yang kedua, database guru, menyimpan informasi tentang pendidikan, pengalaman, dan kinerja guru. Yang ketiga, database keuangan, mencatat semua transaksi keuangan terkait siswa dan pengeluaran sekolah. Database guru adalah sistem penyimpanan informasi tentang guru di suatu institusi pendidikan yang digunakan untuk mengelola data secara efisien. Database ini berfungsi untuk menyimpan, mengkoordinasi, dan memproses informasi yang berkaitan dengan guru, termasuk juga data pribadi, data pendidikan, pengalaman kerja, dan kinerja. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terkait komponen database guru. Yang pertama ada identitas pribadi, nama, nomor alamat, dan lain sebagainya. Yang kedua, data pendidikan, riwayat pendidikan, gelarnya, institusi tempat belajar, seperti itu. Yang ketiga, pengalaman kerja, riwayat pekerjaan, posisi sedang menjabat sebagai apa, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu kinerja dan penilaian, data tentang kinerja mengajar, evaluasi dari atasan, dan umpan balik dari siswa. Dan yang kelima, keahlian dan sertifikasi, keahlian khusus dan sertifikat yang dimiliki, seperti pelatihan atau workshop. Yang keenam, jadwal mengajar. Jadi kita di sini akan tahu mata pelajaran yang diampu dan jadwal yang diajar oleh beliau. Nah, kalau contoh database guru misalnya nih, berisi tabel dengan kolom-kolom seperti ID guru, contoh 001, nama Azhar Yatul Mofifat, alamat Jalan Ki Ageng Gebek, nomor telepon 081 sekian. Pendidikan S1, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau yang lainnya. Kemudian pengalaman bekerja 5 tahun di mana, keahliannya metode pengajaran kreatif. Nah, seperti itu adalah contoh database seorang guru. Nah, database ini membantu sekolah dalam mengelola informasi guru, memudahkan dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi administrasi. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang database siswa. Jadi kita di sini hanya membahas database guru dan juga database siswa. Nah, untuk database siswa adalah sistem penyimpanan yang digunakan untuk mengelola informasi mengenai siswa di suatu institusi pendidikan atau di dalam sebuah sekolah. Nah, database ini mencakup data pribadi akademik yang informasi lainnya yang relevan untuk administrasi sekolah. Komponen database siswa yang pertama yaitu identitas pribadi, seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu data keluarga, seperti nama orang tua atau nama wali, alamat, kontak orang tua, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keluarga. Dan yang ketiga yaitu data akademik. Di situ ada nomor induk, kelas atau tingkat pendidikan, mata pelajaran yang diambil atau jurusannya, seperti itu ya, nilai atau raport, dan juga daftar kehadiran. Dan yang keempat ada data kesehatan, riwayat kesehatan, alergi, dan lain sebagainya. Dan yang kelima data ekstrakurikuler. Nah, pastikan kita mengikuti sebuah ekstrakurikuler. Nah, itu harus terdata apa saja yang diikuti dan prestasi apa saja. Yang keenam data keuangan, yaitu status pembayaran SPP dan pembayaran kegiatan lainnya. Nah, untuk contoh database siswa misalnya nih, dalam tabel database siswa itu ada kolom-kolom yang berisi seperti ID siswa 001, nama Azhar Yatul Mofifat, tempat tanggal lahir Malang 20 September 2002. Alamat Jalan Ki Ageng Gebek 20, nomor telepon 0831 bla 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 bla. Orang tua atas nama ini, kelas apa, nilai matematikanya berapa, kehadirannya berapa persen. Nah, database ini memungkinkan sekolah untuk mengelola informasi siswa secara efektif, memudahkan pelacakan kinerja akademik, dan mendukung administrasi sekolah dalam mengambil keputusan. Nah, database ini dibutuhkan sekali bagi sekolah. Kenapa? Sebab dari database siswa maupun guru, sekolahan itu bisa mengambil keputusan. Guru ini masih bisa dilanjutkan nggak nih menjadi seorang guru? Oh, siswa ini masih butuh pengenalan lagi nggak? Apa masih butuh workshop lagi? Butuh pelatihan lagi? Nah, ketika dia sudah punya prestasi, seorang sekolah dalam sebuah organisasi sekolah pasti punya tujuan.
bagaimana dia akan membawa anak ini untuk lebih sukses ke depannya. Nah, jadi database di sini sangat dibutuhkan sebab sekolahan juga membutuhkan yang namanya administrasi sekolah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu inventaris sekolah dan madrasah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian inventaris. Nah, inventaris ini diambil dari kata inventory yang berarti daftar beberapa barang, bahan, dan sejenisnya. Inventaris sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu pencatatan atau dapat disebut juga dengan pendataan barang milik sekolah ke dalam suatu inventaris barang milik sekolah dan peraturan yang tertib dan berkaitan dengan prosedur yang berlaku. Nah, barang inventaris sekolah ini adalah BMN atau barang milik negara yang dimiliki atau dibeli dengan dana. Nah, setiap sekolah ini mewajibkan untuk melakukan kegiatan inventaris atau inventaris BMN atau barang milik negara ini yang diurus oleh sekolah terkait secara teratur. Yang selanjutnya adalah tujuan inventaris sarana dan prasarana pendidikan. Nah, secara universal, inventaris dilakukan untuk kegiatan mengusahakan dan menyempurnakan pendidikan dan pengawasan yang efisien dan juga efektif terhadap sarana dan prasarana yang dipegang oleh suatu sekolah. Nah, inventaris ini dilakukan dengan beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memelihara dan juga menciptakan tertib pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua yaitu memberikan penghematan biaya atau finansial kepada sekolah baik dalam pembelian dan pemeliharaan serta pemindahan sarana dan prasarana sekolah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah selaku pedoman untuk menghitung substansi suatu sekolah pada bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Yang selanjutnya adalah tujuan inventaris sarana dan prasarana pendidikan. Nah, secara universal, inventaris dilakukan untuk kegiatan mengusahakan dan menyempurnakan pendidikan dan pengawasan yang efisien dan juga efektif terhadap sarana dan prasarana yang dipegang oleh suatu sekolah. Nah, inventaris ini dilakukan dengan beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memelihara dan juga menciptakan tertib pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua yaitu memberikan penghematan biaya atau finansial kepada sekolah baik dalam pembelian dan pemeliharaan serta pemindahan sarana dan prasarana sekolah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah selaku pedoman untuk menghitung substansi suatu sekolah pada bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Selain tujuan, yaitu terdapat manfaat inventaris sarana dan prasarana pendidikan. Nah, indeks inventarisasi barang yang diatur ke dalam suatu organisasi yang utuh, teratur, dan berkesinambungan memiliki beberapa keunggulan atau manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan informasi dan data untuk mengidentifikasi keperluan dan pengembangan rencana sebuah keperluan aset. Yang kedua yaitu memberi informasi dan data untuk digunakan sebagai arahan pembelian barang. Dan yang ketiga yaitu memberikan informasi dana data untuk dijadikan panduan dalam pengiriman barang. Dan yang keempat adalah memberikan informasi dan data untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Baik, yang selanjutnya yaitu pengelolaan nilai. Nah, pengelolaan nilai peserta didik di sekolah atau madrasah ini memiliki pengertian yaitu suatu proses sistematis dalam mencatat, menganalisis, dan melaporkan hasil belajar siswa. Nah, pengelolaan nilai ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu yang pertama adalah untuk mengukur prestasi, yaitu dengan menilai seberapa baik siswa memahami materi pelajaran. Yang kedua yaitu membantu pengambilan keputusan, yaitu dengan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan terkait dengan pembelajaran seperti promosi, remedial, atau pengembangan kurikulum. Nah, yang ketiga yaitu memberikan umpan balik, yaitu dengan menyediakan umpan balik yang konstruktif kepada siswa dan orang tua tentang kemajuan belajar. Yang keempat yaitu mendukung pengembangan karakter, yaitu dengan menilai aspek non-akademis seperti sikap, kepribadian, dan keterampilan sosial. Dan itu tadi beberapa tujuan dari pengelolaan nilai. Nah, pengelolaan nilai ini juga biasanya meliputi kegiatan seperti penilaian harian, ujian, pengumpulan tugas, dan observasi kelas yang kemudian dikelola dalam sistem informasi atau laporan seperti rapot.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang daftar hadir dan rapot yang sudah berbasis digital. Nah, daftar hadir di sini adalah sistem yang memungkinkan pencatatan dan pelacakan kehadiran individu atau entitas secara elektronik. Sistem ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau sering disingkat dengan TIK. Nah, sistem daftar hadir berbasis digital ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan kehadiran, membuat proses lebih efisien, akurat, dan juga fleksibel. Daftar hadir berbasis digital adalah sistem yang berbasis komputer dan biasanya terhubung ke internet. Jadi setiap individu atau entitas yang terlibat, mereka harus memiliki akses ke platform tersebut. Nah, di mana mereka dapat mencatat kehadiran mereka dengan cara yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan metode manual. Daftar hadir karena daftar hadir adalah salah satu komponen penting dalam administrasi sekolah. Jadi dengan di-upgrade menggunakan sistem digital, pencatatan kehadiran siswa atau individu dapat dilakukan dengan lebih mudah. Di sini ada beberapa fitur penting dari daftar hadir berbasis digitalnya. Ini yang pertama, pencatatan otomatis. Jadi kehadiran siswa atau individu dapat dicatat secara otomatis melalui aplikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi sekolah. Kemudian yang kedua ada laporan kehadiran. Jadi sistem dapat menghasilkan laporan kehadiran secara real time yang dapat diakses oleh guru dan juga orang tua. Kemudian yang ketiga ini notifikasi absen. Jadi aplikasi dapat mengirimkan notifikasi kepada orang tua jika anak mereka tidak hadir tanpa izin. Daftar hadir berbasis digital ini telah digunakan secara luas di berbagai sektor, yang mana termasuk tidak hanya sekolah tapi juga bisnis dan pendidikan. Jika di dunia bisnis, sistem ini membantu untuk mengelola kehadiran karyawan dengan lebih efisien. Sementara di dunia pendidikan, sistem ini meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam melacak kehadiran siswa. Nah, implementasi daftar hadir digital ini tidak hanya mempermudah guru dalam mencatat kehadiran, tapi juga memberikan transparansi kepada orang tua mengenai kehadiran anak mereka. Nah, seperti yang kita tahu, daftar hadir digital ini di UIN Maulana Malik Ibrahim Malam juga sudah diterapkan, ya ini seperti di e-learning. Nah, ada di beberapa dosen yang menggunakan absen para mahasiswa untuk absen di e-learning. Nah, hal ini digunakan untuk mempermudah para dosen untuk mengkalkulasi atau memonitoring para mahasiswa ada berapa yang masuk dan sebagainya. Nah, untuk di sekolah ini biasanya tidak hanya daftar hadir digital untuk murid, tetapi juga untuk guru dan staf. Jadi daftar hadir digital ini sudah banyak sekali digunakan di lingkungan pendidikan sekolah. Baik, selanjutnya yakni tentang rapot berbasis digital. Nah, rapot ini adalah dokumen penting yang mencerminkan prestasi akademik siswa selama satu periode belajar. Nah, rapot berbasis digital adalah sistem yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan capaian kompetensi peserta didik secara elektronik. Aplikasi ini berbasis web dan memungkinkan pengelolaan data pendidikan dengan lebih efisien dan akurat dibandingkan dengan metode manual. Nah, rapor berbasis digital adalah aplikasi yang dirancang untuk menyusun laporan capaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan. Aplikasi ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem lain seperti Dapodik yang dikeluarkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat jadi Setdijen Dikdasmen untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi dalam pengelolaan data pendidikan. Rapor digital juga memungkinkan untuk melakukan pembaruan nilai secara real time sehingga siswa dan orang tua selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai prestasi akademik mereka. Nah, rapor basis digital ini telah digunakan secara luas di berbagai sektor termasuk dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dan juga akurasi dalam melacak capaian kompetensi peserta didik. Aplikasi seperti e-rapor SD dan rapor online telah dikembangkan untuk mendukung kemajuan digitalisasi sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan, aplikasi ini juga membantu untuk memberikan informasi perkembangan akademik maupun non-akademik anak kepada orang tua secara jelas, sehingga orang tua dapat mengakses hasil belajar anak secara menyeluruh
dan menerapkan bimbingan tertentu di rumah. Untuk cara kerja dari rapor online ataupun daftar hadir digital ini kurang lebih sama, yakni yang pertama dengan akses online, yakni setiap individu yang perlu mencatat kehadiran atau melihat laporan akan memiliki akses ke platform online yang telah disediakan oleh penyedia layanan. Nah, mereka kemudian akan melakukan login menggunakan identifikasi unik seperti nama pengguna atau username dan juga kata sandi atau password. Kemudian langkah selanjutnya yakni pencatatan kehadiran. Jadi setelah masuk, mereka dapat melakukan pencatatan kehadiran dengan beberapa cara, seperti pemindaian sidik jari, kartu akses, atau hanya dengan mengklik tombol hadir pada antarmuka platform. Nah, data ini kemudian dapat diakses oleh guru, kepala sekolah, dan orang tua melalui perangkat digital seperti ponsel pintar, seperti handphone, tablet, atau perangkat di desktop. Jadi, rapor berbasis digital dan juga daftar hadir berbasis digital ini merupakan sistem yang sangat berguna dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data pendidikan, serta memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak terkait. Nah, selanjutnya yakni kita bahas tentang manfaat dari daftar hadir dan juga rapor digital ini. Yang pertama, akurasi tinggi, yakni sistem ini cenderung minim kesalahan manusia yang mungkin terjadi dalam metode manual. Identifikasi berbasis teknologi seperti sidik jari atau pemindaian wajah dapat menghasilkan data yang sangat akurat dan sulit untuk dipalsukan. Kemudian manfaat yang kedua yakni efisiensi dalam pengelolaan kehadiran, yakni absensi online ataupun rapor online menghemat waktu dan usaha dalam mengelola kehadiran. Semua tugas seperti mencatat kehadiran, menghitung jam kerja, dan memastikan laporan kehadiran dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Kemudian manfaat yang ketiga yakni pemantauan yang lebih baik. Jadi manajer atau guru dapat melihat riwayat kehadiran individu, mengidentifikasi ketidakhadiran, dan mengambil tindakan yang sesuai jika diperlukan. Hal ini membantu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja karyawan atau siswa. Kemudian yang keempat yakni pengurangan kecurangan. Sistem daftar hadir online dan juga rapot online ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi yang mengurangi risiko kecurangan atau manipulasi kehadiran atau manipulasi data. Kemudian penyimpanan data yang aman. Jadi data rapot yang disimpan dalam database yang aman sehingga mengurangi risiko terjadi kehilangan data. Kemudian manfaat selanjutnya yakni akses mudah. Jadi siswa dan orang tua dapat mengakses rapot ataupun daftar online itu secara online kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang terakhir ada analisis data. Sistem dapat melakukan analisis terhadap data nilai siswa untuk membantu guru dalam memberikan umpan balik kepada siswa. Baik, selanjutnya yakni tentang rekomendasi atau beberapa contoh aplikasi digital yang dapat digunakan untuk daftar hadir online ataupun juga rapot online. Yang pertama untuk daftar hadir online di sini beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk pengelolaan daftar hadir dan rapot berbasis digital. Yang pertama ini Smart School. Nah, aplikasi ini menawarkan fitur lengkap untuk manajemen sekolah termasuk e-raport dan juga daftar hadir. Jadi antarmukanya yang user friendly memudahkan pengguna dari berbagai kalangan. Kemudian yang kedua ada Vekara. Aplikasi berbasis web ini memiliki tampilan modern serta fitur untuk mencatat kehadiran dan nilai siswa secara efisien. Kemudian yang ketiga ada Vedena, yakni sebagai aplikasi open source. Vedena menyiapkan berbagai fitur manajemen pendidikan termasuk absensi dan juga laporan akademik tanpa batasan jumlah pengguna. Kemudian yang terakhir ada Gibbon, yakni menyediakan fitur lengkap untuk administrasi sekolah termasuk manajemen absensi dan laporan nilai. Meskipun memerlukan pengetahuan teknis dan untuk implementasinya. Nah, kalau untuk contoh aplikasi rapor digital, di sini yang pertama ada e-rapor SD. Aplikasi ini dikembangkan untuk menyusun laporan capaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan di tingkat sekolah dasar atau SD. Jadi aplikasi ini terintegrasi dengan Dapodik dan dapat diimplementasikan pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum 2006 dan juga kurikulum 2013. Kemudian yang kedua ada rapor online. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tahun 2014 untuk menunjang kelancaran kurikulum 2013. Nah, aplikasi ini menyajikan penilaian murid dalam bentuk autentik dan memetakan semua permasalahan yang terjadi di lapangan.
Kemudian yang ketiga ada platform rapor pendidikan. Jadi Kemendikbudristek meluncurkan platform rapor pendidikan pada April 2022 yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan. Data diambil dari asesmen nasional yang menilai AKM atau asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Jadi dari beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan secara online ini, pastinya setiap aplikasi memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Sehingga pemilihan aplikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari sekolah atau madrasah tersebut.